Kita umat Islam bersatu karena iman, mengharapkan satu tujuan, yakni ridho dari Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Alhamdulillah alhamdulillahilladzi at'amana bi ni'mati imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lan ya ba'da amma ba'du. Setinggi puja sedalam syukur, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah yang Maha Ghafur, Allah yang Maha Esa, yang telah menjadikan kita bangsa Indonesia dibalut indah dalam Bhinneka Tunggal Ika. walaupun berbeda adat dan budaya, tapi bangsa Indonesia tetap harmoni dalam persatuannya. Allah mencintai hambanya yang bersyukur dan membenci hambanya yang takabur. Padahal umat buai sudah menabur, Pandangan sudah lama kabur, tinggi pun sudah mulai kubur. Tapi yang namanya bersyukur belum bisa diatur. Betul? Yang dulunya ia gubernur, sekarang jadi tukang gali kubur. Yang dulunya insinyur, sekarang jadi tukang sayur. yang dulunya arsitektur, sekarang jadi penganggur. Akibat kufur, takabur, Dan rasa bersyukur yang tak pernah diatur. salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada seorang revolusi alam, seorang tokoh yang tak pernah menokok, seorang aktor yang tak pernah berbuat
maka terlebih dahulu akan dibahas tentang persaudaraan sesama Muslim. Persaudaraan antar sesama Muslim. Di antara ayat secara tegas menyatakan bahwa sesama orang mukmin adalah bersaudara. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 10 sebagai berikut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Namun, kehidupan manusia dengan aspek sosial yang berbeda perlu dikaji ulang. Manusia mutlak memerlukan bimbingan dan petunjuk itu telah turun berada di tengah-tengah kita saat ini, yaitu Al-Qur'anul Karim, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hijr ayat 9 sebagai berikut. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Sebagai petunjuk, Al-Quran memberikan pedoman tentang masalah kehidupan manusia secara menyeluruh, baik yang menyangkut kehidupan pribadi, keluarga, dan bahkan sampai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Secara struktur, kemasyarakatan Indonesia adalah masyarakat plural dan beragam. Namun, tataran nilai kebersamaan dalam keragaman itu sudah mulai mengalami penyusutan dan bahkan bisa hilang. Oleh sebab itu, tentu sangat tepat pada momen nuzul Quran tahun ini, 1445 Hijriah, 2024 Masehi, untuk kita jadikan sebagai semangat memulai langkah baru dalam mengembalikan nilai persatuan di tengah hiruk-pikuk arus politisasi yang meresahkan kita saat ini. Dilihat dari berbagai aspek, masyarakat Indonesia adalah masyarakat majmuk. Dari segi etnis, misalnya
secara pribadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Substansi itu tidak lain adalah pola hidup Qur'ani yang dibangun atas dasar keragaman. Akhirnya, perlu kita sadari tujuan bahwa adanya keragaman, baik dalam tatanan kehidupan pribadi ataupun kelompok, adalah ujian untuk diri kita sendiri atau kita bersama dalam menjaga persatuan dan kesatuan demi mewujudkan suatu perdamaian. Untuk menuju ke arah itu tentu membutuhkan tekad kuat, mulai dari pribadi sampai kepada tekad bersama. Dimulai dari kesadaran diri sampai pada kesadaran kolektif. Untuk itu, kita sangat membutuhkan daya dorong dan semangat yang muncul dari diri masing-masing umat atau masyarakat. Sejak dini, mari kita merawat persatuan dengan menghindari adanya keributan dan perselisihan antara keberagaman yang kita miliki. Maka dari itu, kita kuatkan tekad kita untuk tetap bersatu, menciptakan persatuan dan kesatuan. Tak lupa pula, dari setiap persatuan takkan sejahtera tanpa ada yang namanya perdamaian. Kita selesaikan bersama perselisihan, lerai keributan, dan ciptakan perdamaian. Dewan juri yang kami hormati, cukup sampai di sini penampilan Syahril Quran dari kami. Jika